Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khairul Riza dengan NIM 0535361117 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mempraktikkan perintah-perintah dasar command prompt di Windows. Oke, langsung aja kita buka command prompt-nya dengan cara ketikkan Windows R lalu ketik cmd. Atau bisa juga kalian ketik di sini cmd. Nah, kita langsung buka aja ini. Sama aja. Lalu perintah yang pertama kita diminta untuk perintah cd. Cd ini untuk menampilkan atau mengganti direktori aktif. Misal kita ketik cd, kita masuk ke direktori D dulu, terus kita ketik cd, ini deh games. Nah, ini kita sudah masuk di direktori games. Cara lihatnya yaitu di kita ketik perintah dir. Nah, perintah dir ini fungsinya untuk menampilkan daftar isi dari direktori ini, direktori games tadi. Oke. Lalu yang kedua cls. Cls ini untuk membersihkan seluruh tampilan teks jendela cmd. Contohnya seperti ini. Lalu cls tanya yaitu untuk menampilkan bantuan help terkait perintah cls, yaitu apa itu perintah cls, yaitu clear the scan, untuk menghapus, membersihkan seluruh tampilan teks jendela cmd. Lalu dir /tanya, sama fungsinya itu untuk menampilkan bantuan help terkait perintah dari dir /tanya. Lalu perintah ipconfig. Ipconfig ini untuk menampilkan konfigurasi IP dasar atau alamat IP. Itu nih, contohnya seperti ini langsung ipconfig. Nah, lalu yang kedua ipconfig all. Ipconfig all ini menampilkan detail lengkap konfigurasi IP seperti DNS, MAC address, DHCP. Gitu. Nah, ini lebih lengkap lagi, lebih detail. Lalu ipconfig /tanya. ipconfig /tanya itu sama fungsinya kayak tadi untuk menampilkan daftar lengkap parameter dan fungsinya pada ipconfig. Nih, jadi di ipconfig itu ada ipconfig all, renew all, release, close DNS, gitu. Lalu kita masuk di perintah cmd ipconfig release. Fungsinya apa? Fungsinya melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ipconfig renew. Fungsinya apa? Fungsinya memperbarui untuk meminta ulang alamat IP dari server DHCP. Contohnya seperti ini. Nah, dia memperbarui atau meminta ulang alamat IP dari server. Lalu selanjutnya ipconfig display DNS. Display DNS. Fungsinya untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Nah, ini kok error? Sebentar. ipconfig display DNS. Nah, ini untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan pada komputer kita. Lalu selanjutnya ipconfig flash DNS. ipconfig flash DNS. Fungsinya untuk menghapus cache DNS lokal agar
sistem mengambil data DNS terbaru. Contohnya seperti ini. Nah, udah ini contoh seperti ini, sukses flash the DNS resolver chase. Lalu yang ipconfig register DNS. Register DNS. Nah, ini nggak bisa, jadi untuk ipconfig register DNS tuh harus pakai perintah command prompt yang run administrator. Jadi jalankan sebagai administrator. Kita coba ipconfig register DNS. Nah, ini sudah berhasil karena ini fungsinya untuk mendaftarkan ulang nama host DNS ke server DNS. Oke, lanjut. Cmd yang biasa aja. Lanjut perintah ping. Perintah ping ini untuk menguji koneksi jaringan ke alamat IP atau domain tertentu, misal ping google.com. Ini untuk menguji koneksi jaringan ke domain. Terus contoh ke alamat IP. Misalnya kita ke alamat IP ini deh, DNS. Ping 8.8.8. Nah, atau ke alamat IP ini gateway ping 192.168.1.1. Nah, fungsinya ini untuk menguji koneksi jaringan internet ke alamat IP atau domain tertentu. Selanjutnya ada perintah netstat. Perintah netstat ini untuk menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan. Contohnya seperti ini, netstat. Nah, ini contohnya untuk menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan. Lalu selanjutnya perintah tracer. Perintah tracer ini fungsinya untuk melacak rute paket data menuju ke alamat tujuan. Tracer. Nah, tracer. Oh, ada suruh pakai targetnya. Jadi misal kita ke domain google.com ya, google.com. Nah, seperti ini. Ini untuk melacak rute jalur pakai data menuju ke alamat tujuan. Selanjutnya perintah pathping. Perintah pathping ini kombinasi dari ping dan tracer, memberikan informasi detail tentang koneksi jaringan dan waktu tempuh data. Contoh pathping google.com. Nah, jadi ini fungsinya memberi informasi detail tentang koneksi jaringan dan waktu tempuh data. Selanjutnya NSLOOKUP. NSLOOKUP ini untuk mengetahui informasi DNS dan alamat IP dari domain tertentu. Contoh NSLOOKUP. Domainnya google.com lagi deh, google.com. Nah, ini contoh dari NSLOOKUP. Selanjutnya NetSH. NetSH ini untuk mengkonfigurasi berbagai pengaturan jaringan WiFi, TCP, IP. Contoh NetSH. Ini kan NetSH WLAN show profile. Tipe profile. Nah, ini untuk mengkonfigurasi berbagai pengaturan jaringan WiFi. Coba kita masuk ke
WiFi yang ini ini WiFi saya. Nah, kita masuk ke pengaturan jaringan WiFi. Selanjutnya di perintah root. Perintah root ini fungsinya untuk menampilkan atau mengubah tabel rute IP jaringan. Root print. Nah, ini untuk menampilkan atau mengubah tabel sebuah IP jaringan. Terakhir yaitu perintah net. Net ini untuk menjalankan perintah terkait jaringan dan manajemen layanan user, seperti user, share, session. Contohnya kita net user. Nah, ini jadi untuk menjalankan perintah terkait jaringan dan manajemen layanan user. Dokumen complete successful. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.